La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa malam Jumat, Kamis malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan agenda kita mingguan, yaitu kajian Tahsinut Tilawah. Semoga agenda dan program serta acara dan juga kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kendala suatu apapun sampai selesai program atau kajian tahsin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Kajian kita atau tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan dari at-tarqiq dan at-tafkhim selain huruf ra, dan malam hari ini kita masih melanjutkan di hukum lam, baik pada lafdzul jalalah atau pada lafal al. Sebelumnya di minggu kemarin kita masih membahas tentang hukum taghlid atau tafkhim pada al lafdzul jalalah. Ada 6 poin. Yang pertama pada lafal Allah, dan sebelumnya ketika Allah berada di permulaan, ini yang dibaca tebal. Kemudian yang kedua jika didahului harokat fathah, kemudian yang ketiga didahului harokat dhammah, keempat ditambahkan huruf mim di akhir, kelima apabila sebelum lam terdapat huruf sukun dan sebelum huruf sukun ada harokat fathah. Kemudian yang keenam, yang terakhir pembahasan kita kemarin, sebelum lam pada lafdzul jalalah terdapat huruf sukun dan sebelum sukun ada harokat dhammah seperti lafal ittaqullaha. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang tarqiq pada lam, yaitu lafdzul jalalah Allahu. Kapan dibaca tarqiq? Jika sebelumnya kemarin kita sudah membahas bahwa ada beberapa huruf yang selamanya dibaca tafkhim, yaitu huruf isti'la yang terkumpul pada lafal khussa dautin kid. Kemudian huruf yang selamanya dibaca tarqiq, yaitu selain huruf isti'la. Sekarang yang bisa dua-duanya, tarqiq dan tafkhim, diantaranya adalah huruf lam. Dan poin yang sekarang tarqiq, kapan lam dibaca tarqiq pada lafdzul jalalah? Keadaan yang pertama, apabila didahului oleh kasroh, baik kasroh itu asli, kasih, ataupun aridoh. Diulang lagi, apabila didahului oleh kasroh, jadi sebelum lam itu berupa harokat kasroh, baik kasroh itu asli. Apa yang disebut kasroh asli? Dinillahi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Poinnya adalah dinillahi. Nah, kasroh ini adalah kasroh asli. Kemudian ada lagi selain kasroh asli, yaitu kasroh aridoh atau sementara. Apa yang dimaksud dengan kasroh sementara? Kasroh sementara penjabarannya di Payen
Contoh di lafal misalnya yang selamanya dibaca sukun yaitu fi'il mudhari' ketika kemasukan adat jazm. Ya. Contoh yafsah, yafsah. Asalnya yafsahu, kemudian kemasukan lam yafsah. Tapi karena dilanjutkan dengan lafal Allah, nah, ini namanya ada dua huruf sukun yang bertemu. Karena bertemu, dua huruf sukun yang bertemu, akhirnya lafal ini nggak bisa berbunyi. Lam yafsahlah. Nah, supaya berbunyi harus diberikan harokat penolong. Apa harokat penolong? Harokat penolong di sini dikasih kasroh. Nah, kasroh ini namanya bukan kasroh asli, namanya adalah kasroh aridi. Aridoh itu artinya sementara atau yang datang baru. Yang datang baru sementara, itu disebut dengan aridoh. Menjadi lam yafsahillahu. Baik, kembali ke contoh. Apabila didahului oleh harokat kasroh baik asli maupun aridoh atau sementara seperti yafsahillahu. Contoh ayatnya, ma yaftahillahu linnasi mirrahmatin. Ma yaftah, asalnya ma yaftahillahu. Jadi misal ada yang komplain, kan fi'il mudhari' selamanya nggak boleh dibaca kasroh, tapi kenapa ini kok dibaca kasroh? Asalnya adalah ma yaftah Allahu linnas. Nah, di sini ma-nya adalah ma adat jazm. Ma yaftah Allahu linnas asalnya. Kemudian ya, tulisannya begini. Ma yaftah sukun, kemudian Allahu. Nah, sukun di sini diberikan harokat penolong yaitu kasroh. Kasroh ini yang disebut dengan aridoh. Ma yaftahillahu. Nah, jika ada keadaan seperti ini, maka cara membacanya, lam pada lafdzul jalalah adalah dibaca dengan tarkik. Kemudian yang kedua, apabila ada lafal Allah didahului oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Nah, adik-adik pernah belajar huruf jar nggak? Huruf jar itu macamnya ada 20. Kok banyak sekali? Huruf jar macamnya ada 20. Apa aja itu? Salah satunya adalah bednya begini. Haka hurufal jarri. Nah, ini harus hafal supaya bisa menghafal huruf jar. Wahia min ila hatta khola hasya ada fi an ala mud titik mundu rubba lam kai wawun mud mundu rubba lamu kai wawun wata pertengahan bed wal kafa wal ba wala'alla wa mata. Nah, ini totalnya ada 20. Ayo hitung. Wahia haka hurufal jarri wahia min. Yang pertama min, ila 2, hatta 3, khola 4, hasya 5,
ada 6, fi 7, an 8, ala 9, mud 10, mundu 11, rubba, ini bukan robbu ya, rubba itu artinya berapa banyak. Udah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rubba 12. Lam, ini ntar yang sering kepake, lam 13, kai 14, wawu, wawun, wallahi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wawu sudah 15. Ta, kosam 16, kaf 17, ka. Wal ba, ba 18, wala alla 19, wa mata 20. Oke. 20 huruf jar ini ya, keterangan menyebutkan jika didahului oleh huruf jar seperti billahi, apa ini? Ba. Atau contoh lagi, lillahi, li. Nah, berarti lam, ada ba dan lain-lain. Yang penting didahului oleh huruf jar, maka lafdzul jalalah dibaca dengan tarkik. Contoh fillahi. Kalau dalam contoh, ini dalam contoh biidni, ini didahului oleh dipisah dengan isim yang enggak langsung. Fillahi, fillahi, enggak boleh dibaca fillahi, enggak, harus fillahi. Baik, contoh yang didahului kasroh biidnillahi, atau yang kasrohnya bukan kasroh asli, ini kasroh aridoh, ma yaftah Allahu dibaca ma yaftahillahu. Oke, dua poin ini. Yang pertama didahului kasroh baik asli maupun enggak. Yang kedua didahului oleh huruf jar, apapun itu huruf jarnya, maka lafal lafzul jalalah lamnya dibaca dengan tarkik. Baik, sekarang kita praktek. Oke, di ayat ini surat ini yang pertama, yaitu ayat yang kedua adalah surat Fatir. Kemudian yang kedua innaman najwa, ini suratnya adalah Al-Mujadilah. Gedein ya. Ini yang didahului oleh kasroh, baik kasroh asli maupun kasroh aridoh. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftah, asalnya yaftah Allahu, karena digabung diwasolkan menjadi ma yaftahillahu, nggak boleh dibaca ma yaftahillahu, nggak boleh. Ma yaftahillah, yaftahi. Oke. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Lagi. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Berikutnya ayat yang kedua dari contoh, ini di surat Al-Mujadilah. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a
وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Biidnillahi, nggak boleh dibaca biidnillahi. Bismillahi, nggak boleh dibaca bismillahi misalnya. Baik, yuk kita pandu sekali kemudian bersama-sama. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Ya, mulai dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1, 2, 3. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Berikutnya contoh dulu, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Ya, 1, 2, 3. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Oke. Contoh poin yang ada kaitannya dengan al yaitu di ra. Ra ini ada ra sukun jika sebelumnya sama dengan al sebenarnya. Jika huruf sebelum ra berharokat dhammah atau fathah kemarin dibaca dengan tafkhim. Baik, yang berikutnya, jika atas adalah contoh untuk yang kasroh aridoh, ya, sekarang bawah contoh untuk yang kasroh asli. Asli lawannya aridi. Asli lawannya aridoh. Apa arti aridoh? Yang datang baru atau kasroh sementara. Ya, ini yang kasroh asli. Ini kasroh aridoh. Misal dipisah-pisah ini, ma yaftah Allahu, ma yaftah Allahu linnasi, misal dipisah-pisah. Jangan dibaca ma yaftahi Allahu, salah. Karena kasrohnya adalah kasroh aridoh. Sama dengan ini, wa ma yumsik, ini misal wa ma yumsik ini berikutnya adalah lafal Allah, maka kaf dibaca kasrah. Wa ma yumsikillahu misal. Tapi berhubung ini Al-Qur'an nggak boleh ditambah-tambah walaupun fa'ilnya sama. Fa'il apa artinya? Pelaku. Siapa? Allah. Ya, sama dengan begini. Budi berjalan menyusuri hutan dan akhirnya istirahat ke rumah panggung. Nah, yang ditanya, siapa yang istirahat di rumah panggung? Budi. Ini sama. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsikillahu. Ya, jadi takdir fa'ilnya adalah kembali ke Allah. Oke, yang berikutnya contoh dari kasrah asli. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a. Baik, 1, 2, 3. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa
walaysa bidarrihim syai'a. Ri tipis, tarkik. Baik, ulangnya di walaysa. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. 1, 2, 3. Walaysa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Berikutnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. 1, 2, 3. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Baik, coba adik-adik kecil dulu. Siapa yang mulai? Sebentar, sebelum ke berikutnya, sedikit untuk huruf jar. Tadi lafal Allah yang didahului huruf jar ini, itu dibaca dengan tarkik. Ada pengecualian. Pengecualian adalah jika sebelumnya berupa harokat fathah aridoh, seperti min, ila. Min ketika ditambah minallah, kan fathahnya fathah aridoh. Jadi jika sebelumnya berupa kasrah sebelum lafal Allah, mana yang sebelumnya kasrah seperti fi, an, ini jika diwasolkan itu harokatnya menjadi ani. Tapi ketika lafal kayak ala, Allah, tafkhim, kenapa? Karena sebelumnya adalah harokat fathah. Huruf mati, sebelum huruf mati berharokat fathah. Khola, kholallah. Ini jika sebelumnya berupa fathah maka dibaca tafkhim. Oke, boleh dilanjut. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala. Yuk. Itu masih tertahan, lepas. Kayaknya harus demonstrasi makhraj za, ya. Mana makhraj za? Nih. Ini kaf. Sebentar. Dot, ta, dal, ta, sod, za. Disimak ya. Azizul, bukan azizul. Azizul ujung bibirnya bertemu dengan gigi atas, akhirnya nggak bisa, sofirnya nggak bisa keluar, ya. Azizul wa huwal azizul hakim. Yang berikutnya, keadaan ketiga, kapan al pada lafzul jalalah di lam, ya, Allah, dibaca tarkik. Keadaan yang ketiga, apabila sebelum lafal Allah terdapat tanwin, salah ketik ya, tanwin bukan tanwin. Tanwin, baik tanwin dhammah, fathah atau kasrah. Apabila sebelum lafal Allah terdapat tanwin, baik tanwin dhammah, fathah atau kasrah. Nah, hal ini karena tanwin pada hakikatnya adalah nun sukun tambahan, dan ketika dibaca sambung maka nun sukun tersebut diberi harokat kasrah untuk menghindari ittiqa'us sakinain atau dua huruf yang sukun atau yang mati. Contoh, qauman Allahu, ahadun Allahu. Ya, kalau dijabarkan di payan begini.
Jadi delete. Apabila sebelum lafzul jalalah didahului oleh tanwin, qauman, terus ada Allahu. Nah, kalau di Quran Mushaf Madinah ditulis begini, qauman Allahu. Nah, ini jika dibaca sama dengan qauman Allahu dari segi bacaan, karena tanwin itu dari segi bacaan adalah harokat hidup ditambah dengan nun sukun. Qauman Allahu sama dengan sebelumnya. Nah, berhubung jika non yang asalnya tanwin, ini non sukun, kemudian bertemu dengan huruf sukun, ini namanya iltiqa'us sakinain, harus diberi harokat penolong yaitu kasroh. Nah, kasroh ini jika dilanjutkan ke Allah, maka lafal Allahu dibaca tarkik, qaumanillahu. Maka kalau di Quran Indonesia atau Mushaf Departemen Agama ada non kecil di bawah Allah begini, qaumanillahu. Nah, ini kalau aturan bahasa Arab, ya, pasti orang Saudi komplain, wah ini Mushaf Indonesia nggak mengikuti kaidah. Tapi setelah Munas yang keberapa itu, yang terakhir, ya, semua tulisannya disamakan. Kemudian untuk ad-dhabtu wal ashkal, yaitu harokat-harokat, diberikan kewenangan kepada masing-masing negara, karena masing-masing negara itu lebih paham dengan kondisi masyarakatnya. Ya. Sebenarnya nun kecil dalam aturan bahasa Arab itu nggak ada. Nah, ini supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia ketika membaca tanwin bertemu dengan lafal al sukun nggak salah. Sama dengan khairon al wasiyah, ya, kalau di ayat yang lain khairon al wasiyah, khaira ada nun kecil, khaironil wasiyah. Contoh lagi, qul huwallahu ahadun. Ahadun begini, bacaannya adalah ahadun, ahadun ditambah Allahu. Nah, ini diberikan harokat penolong kasroh, karena sebelumnya kasroh maka lafzul jalalah dibaca tarkik. Ini dibaca tarkik. Ahadunillahu samad, qaumanillahu muhlikuhum. Tapi ketika diwakafkan qauma Allahu, ketika wakaf, berhubung di sini kalau diwakafkan bisa artinya nggak sempurna, apakah menyalahi arti atau enggak belakangan, yang jelas artinya nggak sempurna, maka dilanjutkan. Dan ketika dilanjutkan, hukum non asal yang asalnya adalah dari tanwin kemudian diberikan harokat penolong kasroh mulai berlaku. Baik, contohnya, nah nih, wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum. Saya gedein dikit. Oke. Ya, oke. Nah. Baik, contohnya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum. Kalau waqaf di qauma, wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma. Ya, tapi kalau berhenti di sini artinya nggak sempurna, maka diwasolkan. Wa idh qalat ummatum
minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Contoh lagi, Qul huwallahu ahad. Kalau berhenti sini, ya ini artinya sempurna. Cuma ketika diwasolkan, tadi keterangannya adalah semua tanwin, baik tanwin dhammah, fathah maupun yang kasrah. Yang kasrah ntar kita cari contohnya. Jika bertemu lafal Allah, maka lafal Allah dibaca tarkik. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu contohnya. Baik, kita praktekkan yang pertama. Contohkan dulu. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ya, misal nggak kuat. Misal nggak kuat ini. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauma. Mulangnya di mana? 5. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Baik, kita coba dari wa idh qalat sampai syadida. Kuat apa enggak nih? Kalau enggak kuat, enggak apa-apa. Kita ya berhenti di sini boleh. Misal enggak kuat. Misal kuat boleh sampai syadida. Oke, kita praktekkan dari awal wa idh qalat sampai muhlikuhum. 1, 2, 3. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Jangan ngasal langsung ngulangnya di mana Allahu muhlikuhum. Ntar artinya jadi kacau. Jadi kalau diartikan wa idh qalat ummatun, ketika ada sekelompok umat, sekelompok masyarakat di antara mereka ini siapa? Bani Israel ini ya. Karena masih menyangkut cerita dari mereka. Lima ta'idhuna, kenapa engkau memberikan nasihat qauman kepada suatu kaum yang Allahu muhlikuhum, Allah akan menghancurkan mereka. Tapi ketika diputus, artinya jadi kacau. Maka ya, untuk ngulangnya di lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum. Kita ngulang di sini ya. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ya, 1, 2, 3. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Baik, berikutnya qalu ma'dziratan sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Berikutnya kulhu sampai akhir. 1 nafas. Coba ya. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, silahkan. Berikutnya untuk materi udah
Udah semua kan? Nah, baik, yang keempat ya. Yang keempat dan kelima ini insya Allah akan dilanjutkan di minggu berikutnya, yaitu jika setelah apabila lafal Allah ditambahkan huruf mim menjadi Allahumma, tapi sebelumnya didahului oleh kasrah kunillahumma. Kemudian yang kelima huruf sukun dan sebelum huruf sukun ada kasrah tadi afillahi. Ya, ini lebih spesifik ke huruf jar yang macamnya ada 20, tapi khusus yang ada kasrah. Jadi nggak berlaku untuk lafal ala min. Kenapa? Karena ketika diberikan dispensasi, yaitu meringankan harokatnya nggak mungkin minillahu, nggak ada minallahi. Nah, ini ada ketentuan di poin yang kelima. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan catatan penting atau yang disebut dengan tambihat dan lain sebagainya, akan kita lanjutkan di minggu berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa dijabarkan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.